Kali ini saya akan membagikan cara membuat route, controller, dan view pada Laravel 8. Tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah menginstal project Laravel pada komputer teman-teman. Oke, langsung saja kita buka kode editornya. Kita jalankan dulu server development-nya. Karena di sini kita fokus pada praktek, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan struktur project yang ada pada Laravel. Karena literaturnya sudah banyak di internet, teman-teman bisa baca di sana. Tapi yang paling penting di sini adalah teman-teman sudah memahami konsep Object Oriented Programming dan MVC. Di sini saya coba menjelaskan singkat konsep programming MVC dari layer user. Semua request user harus melalui route. User tidak bisa mengakses controller, tapi harus melalui route. User tidak bisa mengakses view dan model, tapi harus melalui controller. User tidak bisa mengakses database, tapi harus melalui model. Route berfungsi untuk pemberi jalan atau menangani request user di URL, mengirimkan paket data maupun informasi ke user melalui sebuah request melalui alamat yang sudah terdaftar pada route. Kemudian, alamat tersebut akan memproses sesuai request user. Kemudian controller berfungsi sebagai jembatan atau penghubung view atau model, biasanya yang berkaitan dengan kebutuhan penerapan logika dan pengolahan data. Kemudian model berfungsi untuk mengelola pemanggilan tabel, seperti menyimpan data, mengambil data, mengubah data, menghapus data, mendefinisikan relasi tabel, dan mendefinisikan atribut tabel. View berfungsi untuk mempresentasikan data pada halaman web. View fokus pada UI atau tampilan halaman web. Di sini para programmer atau stack developer akan sering bersentuhan dengan kode HTML, kode CSS, dan kode JavaScript. Kadang ada kasus di mana penerapan programming tidak kaku harus sesuai konsep ini. Misalnya dari route bisa saja langsung ke view. Misal untuk kebutuhan menampilkan data statis atau halaman statis, jadi tidak perlu melalui controller, tapi langsung ke view. Atau biasa juga sering dipakai oleh programmer untuk menampilkan menu halaman web dari tabel menu. Tapi demi keamanan project aplikasi yang teman-teman bangun, sebaiknya setiap request yang berurusan dengan data penting seperti data akun dan data penting lainnya, sebaiknya gunakan konsep MVC. Oke, sekarang kita kembali ke editor, kita buka file route-nya. Ini adalah default route yang di-generate pada saat kita menginstal project Laravel. Di sini, tanpa melalui controller, ketika user mengakses halaman welcome, aplikasi langsung merender ke view-nya, yaitu view welcome yang ada di sini. Jadi tanpa melalui controller. Ini tidak masalah karena halaman view ini hanya merupakan halaman statis atau landing page-nya. Jadi tidak masalah tanpa melalui controller. Nah, sekarang kita coba buat controllernya ya. Oke, kita buka jendela baru, jendela terminal. Kita buatkan yang pertama home controller. Nah, bagian home controller ini kan hanya menampilkan satu halaman saja, jadi kita tidak perlu resource. Oke, sekarang kita lihat filenya. Nah, ini sudah terbuat atau sudah tercreate file home controllernya. Sekarang kita tinggal tambahkan subclass index. Di sini kita buat return untuk inisialisasi halaman home. Nah, di sini kita akan buat satu controller lagi, yaitu artikel controller. Nah, biasanya pada artikel itu kan ada halaman untuk menampilkan data, kemudian halaman detailnya, kemudian halaman atau form untuk input artikel atau edit artikel, terus bagian rekam data atau ubah data, kemudian untuk menghapus data. Jadi di sini kita perlu resource agar artisan mengenerate subclass-nya yang kita butuhkan. Oke, kita enter saja. Nah, sekarang kita lihat file article controller. Oke, di sini ini sudah di-generate dari artisan. Di sini sudah ada subclass index, create, store, show, edit, update, destroy. Index biasanya dipakai sebagai halaman indeks. Kemudian create biasanya dipakai untuk halaman create data. Kemudian store dipakai untuk proses rekam data. Kemudian show ini dipakai untuk menampilkan detail data. Kemudian edit ini dipakai untuk menampilkan halaman edit data.
Nah, yang update dipakai untuk proses update atau ubah data. Kemudian yang terakhir di sini dipakai untuk proses hapus data. Return, halaman, index, artikel. Nah, sekarang kita buka file root web.php. Kita akan buatkan root home dan root artikel. Nah, yang ini kita nonaktifkan saja. Kemudian kita import terlebih dahulu masing-masing controllernya. Kemudian nama controllernya. Ini merupakan alamat filenya yang di sini. Kemudian artikel. Oke. Sekarang bagian bawah kita buat rootnya. Pertama kita buat home, kemudian subclass index, kemudian bagian bawahnya kita buat untuk artikel. Nah, di sini kita perlu jadikan home sebagai halaman default. Kita copy saja. Kemudian di sini kita hapus alias home-nya. Nah, maksudnya ketika user mengakses web ini, defaultnya akan menampilkan halaman home. Sekarang kita coba buka browsernya. Kita coba refresh. Nah, dia langsung default halaman home sesuai root yang ini. Kemudian kita coba mengakses home. Nah, dia ke halaman home juga sesuai root yang ini. Nah, sekarang kita coba artikel. Oke, berhasil. Nah, untuk proses pembuatan root controller sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan view. Agar lebih menarik, biar kita tidak mulai dari nol, kita pakai template yang ada saja. Misalnya pakai template Bootstrap. Kita download melalui alamat ini atau di bagian deskripsi video ini bisa Anda lihat alamatnya di situ. Ini adalah basic template Bootstrap. Nah, di sini kita akan cari yang blog home dan blog post. Jadi kita download dua template. Oke, sekarang kita download, klik free download. Oke, yang satu lagi. Nah, sekarang kita download yang blog post. Klik tombol free download. Nah, sekarang ketika kita sudah selesai download, kita letakkan kedua template tersebut di folder sementara. Kemudian kita ekstrak terlebih dahulu yang jenis blog home. Oke, sebelumnya kita pergi ke folder atau ke directory public. Di sini kita buatkan satu folder dengan nama front. Maksudnya di sini kita akan meletakkan file CSS dan JavaScript bawaan template Bootstrap. Front artinya depan. Nah, ini kita bagi, siapa tahu teman-teman ada mengimplementasikan halaman administrator. Jadi tinggal teman-teman membuat satu folder lagi, misalnya admin atau back. Oke, saya sudah buat folder frontnya. Nah, sekarang kita kembali ke folder download. Di sini kita copy folder vendor dan CSS. Kita copy. Kemudian kita paste ke sini, ke folder front. Oke. Sekarang kita buka folder view. Kita buatkan satu folder yaitu layout. Sekarang kita buat subfoldernya di dalam layouts front. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini biar rapi. Jadi ketika kita ingin membuat layout untuk halaman administrator atau halaman belakang, kita tinggal buat folder administrator biar tidak gabung dengan layoutnya halaman depan. Jadi untuk penamaan terserah teman-teman sesuai selera Anda. Kemudian pada folder front kita buatkan satu file layout. Nah, file ini akan menjadi master layoutnya halaman depan. Nah, di sini namanya terserah, cuman di sini saya gunakan nama standar. Nah, file ini akan kita jadikan sebagai master layout. Kemudian kita kembali ke folder download atau folder sementara tadi. Nah, ini kita copy ke file master layoutnya di sini. Kemudian kita rename alamat asetnya. Nah, di sini polanya harus menggunakan seperti ini, aset, atau menggunakan penulisan seperti ini. Jadi saya pakai aset saja. Kemudian arahkan ke folder front tadi yang halaman public di sini.
Karena public ini sudah sebagai halaman publiknya, jadi kita cukup mengetik frontnya saja. Oke, seperti ini. Sekarang kita replace. Oke, sekarang bagian CSS-nya yang ini. Kita lakukan hal yang sama. Oke, kita replace. Kemudian extension-nya kita replace juga. Seperti ini. Sekarang JavaScript-nya kita replace. Oke, di sini sudah. Oke, jangan lupa di save. Kemudian kita lihat file welcome. Nah, ini ada sedikit di sini. Kita copy saja, tidak perlu ketik. Kita paste ke sini. Kemudian pada folder front kita buat subfolder lagi, yaitu include, singkat aja seperti ini. Kemudian kita buat file header dan footer. Oke, sekarang footernya. Oke, kemudian kita ke master layout ini, kita cut bagian headernya ini sampai sini, kita cut. Kita paste ke file header. Save. Di sini sudah kita paste ke file header. Kemudian footernya. Kita cut juga. Kita paste ke file footer. Kemudian yang bagian sini, bagian header dan footer kita include seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini tadi adalah alamat layoutnya, yaitu di sini. Kita copy, kita paste ke bagian footer. Kita ganti. Oke, jangan lupa di save. Kemudian jangan lupa kita buat view home-nya, home.web.php. Oke, file yang lain kita tutup dulu biar tidak terlalu banyak. Footernya. Kemudian welcome-nya kita tutup. Sekarang kita cut bagian kontennya. Kita ambil mulai dari sini. Oke, sampai sini kita cut. Kita paste ke home. Nah, yang paling atas di bagian home ini kita extend ke master layout. Yang ini kita extend ke sini. Kemudian bagian bawahnya section content. Nanti ini berkaitan dengan yield yang ada di master layoutnya. Nah, sekarang di bawah kita tutup sectionnya, end section. Kita tutup section yang ini maksudnya. Nah, sekarang ke file master layout di sini bagian kontennya. Nah, ini kita pasang yield. Oke, seperti ini. Di sini akan merender halaman sesuai route. Nah, ini kaitannya dengan section yang ada pada masing-masing halaman, yaitu section content. Ini kita menggunakan yield content. Kemudian kita buat lagi satu folder, yaitu artikel. Kemudian di bagian dalamnya kita buat satu file dengan nama index. Oke, ini file indexnya. Nah, sekarang kita kembali ke folder download. Kita ekstrak template blog postnya. Oke, kita cari konten bagian postnya atau bagian artikelnya. Kita copy dari sini seperti ini. Oke, dari sini sampai baris 148 kita copy, kemudian kita paste ke indeks artikel. Nah, di sini. Oke, jangan lupa kita extend layoutnya, kita copy aja dari sini. Kemudian kita tutup sectionnya. Oke, sebelumnya kita tutup dulu yang ini biar nggak terlalu penuh. Ini juga kita tutup. Kemudian kita buka file header. Nah, kita atur menunya. Yang ini kita hapus saja. Kemudian ini kita ganti artikel. Seperti ini penulisannya, URL, kemudian home. Nah, sekarang yang bagian artikel sama URL artikel.
Nah ini sama seperti pada rootnya. Jadi kita manggil ini. Oke, sekarang kita coba refresh halaman webnya. Oke teman-teman, master layoutnya sudah jadi seperti ini, template-nya ini sudah jadi. Kemudian kita coba klik artikel. Nah dia akan menampilkan halaman artikel. Kemudian home, nah dia kembali ke halaman home. Oke teman-teman, kiranya sekian saja tutorial membuat root, controller, view, dan master layout pada Laravel 8. Dan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.